Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas sekitar 6 saham. Untuk kali ini saya akan bahas perbankan ya. Untuk video kali ini ya. Jadi saya akan bahas 6 saham. Pertama saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Jadi BCA ini minggu lalu ya, dia masih berusaha untuk breakout resistennya di sini ya. Kalau kita perhatikan high-nya di 7950. Minggu lalu high-nya di 7950. Jadi dia belum berhasil breakout ya. Tapi satu hal catatan yang penting di sini adalah dia ditutup di atas 7750. Jadi sudah saya berikan informasi sebelumnya, selama dia ditutup di atas 7750 sebenarnya untuk BBCA ini masih ada harapan untuk breakout ke atas 7950 dengan targetnya di 8250. Itu adalah swing high sebelumnya di sini ya. Jadi sebelumnya ini kalau kita perhatikan bentuknya ekor panjang ya, inverted hammer ya. Ini adalah efek dari euforia stock split dari BCA ya. Jadi setelah stock split dia naik, naiknya tinggi ya, melambung ya. Menurut saya sih karena fundamentalnya masih bagus, sebenarnya untuk BBCA ini masih potensial untuk naik lagi ke 8600. Itu target berikutnya ya, yang terdekat ya setelah 8250. Jadi peluangnya masih bagus. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Buynya bertahap aja. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 7950 silakan ditambah lagi atau di average up ya. Target price terdekatnya tetap sama ini ya, garis-garisnya ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan di sini adalah support dan resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja buy on weakness di area 7175 atau 7400-an kurang lebih ya. Ini untuk yang mau buy on weakness. Kalau nggak berani buy sekarang, tunggu di bawah ya. Tapi kalau dia turun di bawahnya 7175 ya, lebih baik jual dulu, karena kalau dia sudah di bawah 7175 itu koreksinya resikonya lumayan dalam ya. Dia bisa testing area sekitar ini ya, sebelumnya 6700-an ya. Kalau saya gambarkan bisa sampai 6600-an lah ya, 6600 sampai dengan 6700. Ini area support di bawahnya ya, kalau dia sampai breakdown di bawah 7175. Tapi sejauh ini dia masih bagus ya, saya nggak mendoakan turun enggak ya. Sejauh ini dia trennya masih super uptrend ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau untuk daily chartnya atau chart hariannya ini sudah saya gambarkan area buy on weakness sekitar 7650. Artinya kalau dia turun di bawahnya 7600 ya. Kalau dia turun di bawahnya 7600, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7600 kita buy. Naik ke atas 7750 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 7875 tambah lagi ya, seperti itu. Itu yang mau buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 7875 tambah lagi, breakout ke atas 7950 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya tetap sama ya, 8250 dan 8600. Itu untuk BCA ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus, konsolidasi tapi dia di jalur uptrendnya. Memang sideways-nya dia lama ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya. Ini dari akhir tahun lalu saya sudah sering bahas banget ya BBCA ya. Ada juga yang mengatakan ya, salah satu influencer ya, yang dia bikin YouTube video katanya BBCA itu lemot banget gitu ya, split ya. Ya ternyata memang ini BBCA khusus bagi orang yang semi jangka panjang lah ya, jangka menengah lah seperti itu ya. Jadi untuk investasi jangka menengah masih cukup menjanjikan. Sejauh ini fundamentalnya masih cukup bagus. Jadi kalau sabar menunggu ya, apalagi kalau sampai euforia sampai musim dividen biasanya masih cukup bagus ya, masih cukup kuat ya. Jadi jangan terlalu takut, ini masih cukup bagus potensialnya. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi di mana pasang trailing stop, di mana pasang stop loss, di mana kita average up atau buy up kalau dia berhasil naik ya, sudah saya berikan, tinggal ikutin saja. Trading itu mudah ya, sudah ada acuannya, garis-garisnya seperti ini. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI, Bank Mandiri Persero ya. Di sini kalau kita lihat dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7700. Ini support resistennya untuk weekly-nya ya. Jadi yang mau buy sekarang silakan. Ada dua pilihan ya. Kalau nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness di area 7450 sampai 7500. Artinya kalau dia turun di bawah 7500 ya, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7500, barusan kita buy ya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Kenapa Pak Sunari ya? Ini memang uptrendnya masih bagus ya. Dia sideways sebelumnya lebar, kemudian dia breakout ya. Di sini dia menguji resistennya high-nya di 7775. Minggu lalu belum berhasil, tapi bukan berarti minggu ini dia gagal enggak ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7775, mau tambah lagi atau average up silakan. Target berikutnya di 8050 dan 8175. Itu untuk BMRI atau Bank Mandiri ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk
Oh, bentar, untuk daily-nya ya. Untuk Bank Mandiri saya belum bahas. Nah, ini daily chart-nya ya. Jadi dia testing area 7.775. Buy on weakness saya berikan di area sekitar 7225 atau 7350 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. 7350 diambil dari mana? Saya ambil dari acuan dari swing high di sini sebelumnya ya. Kemudian kalau mundur ke belakang ini kurang lebih area resistennya ya. Dia seringkali kalau gagal dia turun lagi. Jadi kalau dia koreksi turun di bawah 7350, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy atau tunggu di 7225, atau kalau mau agak bawah ya di 7000. Tapi kalau di bawahnya 7000 kita jangan buy ya, karena kalau dia turun di bawahnya 7000 itu turunnya bisa dalam. Dia testing area support berikutnya 6850, dan ini kalau dia gagal ya, ini nggak seberapa kuat sih ya. Kalau dia turun di bawah 7000 dia cenderung resiko turun lagi. Memang sebelumnya dia seringkali turun di bawah 7000 kemudian nggak lama lagi naik ya. Jadi area testing support biasanya seperti ini ya, nggak bisa selalu pas di low-nya gitu ya. Kadang-kadang ya kalau ini istilahnya kurang lebih lah areanya ya, seperti itu ya, nggak bisa pas banget. Kalau dipaskan ya nanti garisnya terlalu banyak ya. Di sini ada low, di sini ada 6950, 6925, terus di sini lah lagi ada low-nya di sini di 6975. Nanti garisnya terlalu banyak ya, tambah pusing ya. Jadi ini kurang lebih ya. Jadi kalau turun di bawah 7000 lebih baik jual dulu semuanya, baik untuk trading maupun investor ya. Karena kalau sudah di bawah 7000 menurut saya sih untuk investasi sudah saatnya take profit ya, karena resiko ya. Nanti kalau mau ya buyback lagi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7225-an ya, seperti itu ya. Memang sebelumnya terjebak di sini ya sideways-nya ya. Kurang lebih cukup ya. Jadi kalau mau buy high sell higher naik ke atas 775, 7775, 7775 ya kalau mau buy ya. Naik ke atasnya boleh buy, target berikutnya di 8000. Kalau masih naik lagi, masih bisa naik lagi, bisa ya. Target berikutnya di 8.500 dan 9.000 ya. Itu untuk BMRI ya. Ini sudah saya gambarkan. Ini 9.000 adalah kurang lebih area tertingginya sekitar 2.800-an ya. 2018 ya. Di bulan Februari ya, sekitar 9.000-an ya. Kurang lebih cukup untuk Bank Mandiri. Mudah-mudahan dia lancar. Ini sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Ini weekly chartnya untuk BBNI ya, atau grafik mingguannya. Ini sudah saya gambarkan. 7575 sudah berhasil breakout ya. Saya sudah sebutkan naik ke atas 7575 boleh buy atau average up ya. Target berikutnya di 7950. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7950, ini masih bisa naik lagi ke 9450 target price-nya ya. Kalau mau ditarik di tengah-tengahnya, ini kurang lebih areanya 8650 ya. Target price berikutnya ya. Maaf. Jadi sejauh ini untuk BBNI dia masih cukup bagus ya, dia barusan breakout. Kalau kita mau ukur target price-nya dari formasi rounding bottom di sini ya. Jadi dia ada rounding bottom di sini, kalau kita ukur kedalamannya di sini ya. Nah, ini sebentar. Target price-nya ya. Ini kurang lebih sekitar sini ya, 8650. Jadi kalau menurut chart pattern ya, yang ingin belajar mengenai chart pattern bisa beli bukunya Thomas Bulkowski ya, mengenai chart patterns. Dia ahlinya chart patterns, atau Anda bisa lihat di websitenya ya, The Pattern Site ya, Thomas Bulkowski ya, thepatternSite.com. Di situ dia banyak mengulas mengenai statistik chart patterns ya. Jadi kalau rounding bottom ini breakout, dia targetnya sekitar 8650 ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham mengenai rounding bottom ya. Istilahnya bottom itu bukan berarti dia pasti di bawah ya. Kan namanya bottom Pak Sunar. Ini kan di atas. Nah kalau bukan di bawah itu berarti bukan rounding bottom gitu ya. Bukan ya, salah ya. Ini memang rounding bottom. Dia dinamakan bottom kenapa? Roundingnya itu di bawah. Ya, jadi rounding itu kan ada dua ya. Kalau seperti ini ya, roundingnya bottom. Kalau misalnya dia roundingnya seperti ini ya, seperti ini rounding. Ya ini rounding top ya. Kalau ini rounding bottom ya. Maksudnya dia melingkarnya ke bawah. Bukan mesti dia selalu di bottom, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Karena sebelumnya ya, saya pernah nonton, maaf aja saya nggak menjelekan orang lain kayak. Saya pernah nonton salah satu YouTuber ya. Dia bahas analisa teknikal, katanya rounding bottom dia harus di bottom, di bawah ya. Biasanya di bawah. Tapi belum tentu ya. Thomas Bulkowski itu di bukunya dia sudah sebutkan juga
rounding bottom bisa terjadi di atas atau di mana saja ya, nggak selalu di bawah. Jadi ini masih ada potensial untuk tembus lagi ke atas 7950 dengan targetnya 8650. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Kalau yang trading pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7575 dan 7400. Yang mau buy on weakness tunggu di area 7000 dan 7250. Jadi dia akan menguji resisten 7950 ya, 1-2 minggu ke depan. Kalau breakout dia bisa naik tinggi ya sampai 9000-an ya terdekat ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya takut beli sekarang, tunggu aja buy on weakness di area 7000 atau 7250 ya. Artinya kalau buy on weakness itu kalau dia koreksi ya, saya nggak mendapatkan koreksi nggak ya. Kalau dia koreksi, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya barusan kita beli. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Ada kemungkinan dia masih testing lagi area support berikutnya di bawahnya ya. Jadi seperti itu. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 7775 tambah lagi, naik ke atas 7950 tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan ya. Tinggal ikutin aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Pak Sunan, BBRI ya, sebelumnya saya sudah bahas ya minggu lalu ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, saya sudah sebutkan ya. Selama dia berhasil naik ke atas 4200, target price-nya 4460 ini masih tercapai ya. Masih mungkin tercapai. Nah, ternyata beneran tercapai ya minggu lalu ya. Jadi kalau yang rajin nonton ini sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas ya. Sebelum dia naik breakout sudah saya bahas ya. Jadi ini apakah masih bisa naik lagi? Kalau kita perhatikan di sini, yang mau buy yang belum punya ya. Kalau berdasarkan chart mingguannya, kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 4460 buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 4550 yang mana adalah high-nya minggu lalu ya, itu boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya sekitar 4780. Itu untuk BRI ya. Nah, jadi kalau masih di bawahnya 4460, kalau mau buy on weakness ya. Jadi tunggu aja di sekitar area 4200 ya. Memang masih tetap sama. Saya nggak mengatakan bakalan turun lagi atau koreksi di bawah 4200 enggak ya. Itu yang mau buy on weakness tunggu di sana ya. Kurang lebih di sini ya. Ini saya gambarkan dulu ya. Atau di 4280 ya. Karena 4280 adalah swing high dari sebelumnya di sini ya. Kurang lebih ya. Ini sebelum dia right issue ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk weekly-nya. Untuk daily chart-nya Mas, kalau kita perhatikan di sini ya, setelah dia naik tinggi ke atas 4550 ya, kemudian dia koreksi. Nah, di sini ada area supportnya kurang lebih sekitar 4360 ya. Jadi 4360 ini saya mundur ke belakang ya. Saya tarik garisnya ya, kurang lebih sekitar area ini ya. Jadi yang mau buy on weakness, menurut saya tunggu aja di bawah sekalian aja 4190 tetap sama ya. Jadi kalau dia turun banyak 4190 buy. Kalau dia berhasil rebound ya buy-nya ya, bukan berarti turun langsung buy enggak ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4280 tambah lagi, naik ke atas 4360 tambah lagi seperti itu ya. Jadi pakai sistem average up. Garis-garis ini sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya enggak ya. Jadi yang sudah ngikutin saya, channel saya dari awal ya. Naik ke atas 4190 buy, naik ke atas 4280 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini profitnya sudah lumayan ya. Jadi santai aja, tinggal pasang trailing stopnya sudah saya sebutkan ya. Ini 4460, kalau belum pasang ya 4360 dan 4280 itu trailing stopnya ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah Anda dapat itu hilang ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop. Kemudian yang belum punya kalau mau buy high sell higher, kalau naik lagi ke atasnya ini aja ya 4550 buy, naik ke atas 4600 tambah lagi atau average up, target price terdekatnya di 4750. Itu bagi yang berani buy high sell higher. Kalau nggak berani buy high sell higher ya, tunggu aja di area bawah ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi ke 4750 ke atas ya. Kalau dia naik ke atas 4750 masih kemungkinan bisa ke 5000 nggak Pak Sunar? Kemungkinan selalu ada ya. Jadi BBRI ini masih ada peluang ya. Kalau kita lihat juga pembelian asing, kalau kita lihat dari mulai akhir bulan Januari sampai Februari ini dia pembeliannya lumayan tinggi ya asingnya di BBRI ya. Tapi kita jangan lihat asingnya, kita fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBTN, Bank Tabungan Negara. Ini weekly supportnya sudah saya gambarkan 1660 dan
resistennya 1880. Jadi sudah pernah saya bahas, masih cukup bagus ya kalau mau buy sekarang ya. Stop lossnya pasang aja di 1660 ya, atau maksimum di 1550. Kalau di 1550 ya terlalu jauh ya, jadi saya kasih yang agak dekat 1660. Jadi intinya selama dia berada di atas 1660 itu masih cukup bagus potensialnya untuk breakout ke atas 1880 dengan targetnya di 2000 dan 2180 ya. Memang kalau kita perhatikan di sini bulan Februari sebelumnya ya, dia naik tinggi ya, sampai 2180 ya. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini startnya kan untuk Februari dia kan startnya di sini ya, dia sudah naik tinggi ya. Nah sekarang dia kalau kita hitung-hitung ketinggiannya sebelumnya hanya dengan sekarang ini hanya masih minggu lalu masih di bawahnya ya. Jadi potensialnya masih ada naik ya. Jadi masih cukup bagus. Memang dia cenderung sideways ya. Ini kelihatan banget ya sideways ya di area 1660 sampai 1880. Cukup menarik juga ya kalau mau buy. Buy-nya bertahap aja. Itu weekly chart-nya sebelumnya. Kalau daily chart-nya sudah saya gambarkan area buy on weakness ya 1690. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 1690 atau di bawahnya 1660 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1690 kita buy. Naik ke atas 1730 tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 1815, nah silakan tambah lagi atau average up. Target berikutnya di 1880 dan 1945. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi mudah-mudahan aja dia masih bertahan di atasnya 1690 ya. Jadi masih cukup bagus untuk BBTN. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Atau sekalian tunggu di buy on weakness atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1815 ya. Dengan target price-nya di 1880 dan 1945 ya. Itu untuk BBTN kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA atau Bank CIMB Niaga Tbk. Ini weekly chart-nya ya. Supportnya memang 960 dan 1040. Saat ini memang seringkali dia naik turun di area supportnya 960 ya, sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Terus terang aja saya sudah buy ya, harga buy saya sudah saya sebutkan di video short saya sebelumnya ya. Saya buy-nya di 950, stop loss saya di 930 ya. Jadi selama berada di atas 930 saya masih hold ya. Ini memang terus terang aja arahnya trennya dia masih cenderung ini memang terakhir ini dia cenderung sideways ya. Tapi sideways-nya ini dia di jalur downtrendnya ya, karena dia dari naik kemudian tuh sideways turun ya. Ini sideways ya, jadi di jalur downtrendnya. Jadi sebenarnya masih terlalu istilahnya kalau buy sekarang itu masih terlalu dini ya, masih terlalu awal karena seringkali dia gagal ya. Ini sudah lama ya, beberapa bulan ya ini ya. Tapi saya percaya sih selama di atas 930 saya masih ada harapan ya. Jadi kalau dia turun di bawah 930 ini turunnya bisa dalam ya sampai 865an sampai 900 ya. Makanya saya pasang stop lossnya di 930. Saya sudah buy di 950 ya. Buybacknya untuk BNGA. Terus terang aja untuk BNGA untuk tahun lalu ya, saya sudah lumayan profitnya ya di BNGA ya. Sudah saya sebutkan juga di video shorts channel saya ya. Profit sebelumnya memang dalam trading history-nya ya, kalau Anda lihat ya, itu nggak semuanya profit ya. Ada yang loss ya, trading memang gitu ya. Kadang-kadang ada saatnya loss, ada saatnya profit. Tapi kalau di total seluruhnya untuk BNGA yang terakhir tahun lalu saya masih profit ya. Profitnya lumayan ya, 2 digitan ya kurang lebih ya. Jadi mudah-mudahan kali ini dia sukses naik ke 1040 sampai ke 1095 ya. Itu target price-nya. Jadi masih cukup potensial menurut saya ya. Memang harus bersabar ya. Kadang-kadang memang di saham itu ya kuncinya harus sabar, fokus dan disiplin ya. Dalam arti kan sekarang masih cenderung sideways di jalur downtrendnya. Kita harus sabar menunggu, fokus. Dalam arti kalau misalnya kita sudah hold, ya kita jangan sampai terpengaruh oleh saham lain. Mungkin Anda ikut grup Telegram lainnya, oh beli saham ini naik-naik terus Anda ikutan buy yang misalnya Anda punya BNGA, Anda lepas ya, beli saham yang lainnya yang lagi naik tinggi. Memang saham itu naik tinggi Anda untung, tapi nggak lama lagi kok koreksi turun tajam ya, karena sudah naik tinggi banyak orang yang take profit ya. Nah, kemudian kalau sudah naik tinggi kemudian Anda nyangkut ya, yang ini BNGA yang Anda punya sebelumnya tiba-tiba dia breakout naik tinggi ya. Jadi kita harus fokus, kemudian harus disiplin ya. Disiplin dalam arti kalau dia turun lagi di bawah 930 kita harus jual dulu ya.
karena dia ada kemungkinan testing lagi area sekitar 865 sampai dengan 900 ya, ini di bawah ya. Tapi kalau kita bicara mengenai disiplin di saham, itu disiplin ada dua aspek ya. Pertama adalah stop loss, yang kedua adalah buyback. Nah, kalau kita disiplin dalam arti kalau sudah turun di banyak, kita jual dulu. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau naik lagi ya, kita boleh buyback. Kadang-kadang di saham itu kalau kita buyback bisa gagal lagi ya, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kita lihat di sini ya, turun di bawahnya gagal ya, kemudian dia berhasil breakout naik ke atas, ya turun lagi, ya pasang aja stop lossnya, naik lagi, ya kan. Nah kali ini dia lumayan berhasil ya. Kalaupun dia sudah naik tapi gagal lagi kan, kita masih bisa pasang trailing stopnya seperti itu ya. Jadi masih lumayan ya. Nah, kalau kita lihat sabar menunggu ya, hasilnya lumayan ya seperti itu. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Ya seperti itu ya. Memang dalam trading history saya ada yang saya cut loss juga ya. Tapi secara overall, secara keseluruhan dalam satu periode tersebut masih lumayan untung ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Sudah 6 saham yang saya bahas untuk minggu ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk analisa saham mingguan yang lainnya ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Supaya nggak ketinggalan. Kalau ada saran atau komentar, silakan tulis ya. Ada pertanyaan juga silakan tulis. Memang ada salah satu kritik juga ya. Katanya saya ngomongnya kecepatan ya. Mungkin solusinya kalau kecepatan videonya bisa diperlambat playbacknya ya. Speednya mungkin 0,7 kali gitu ya. Jadi terdengar lebih lambat gitu ya. Memang saya bicaranya agak cepat karena mengejar waktu juga ya. Yang dibahas juga banyak. Tapi mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau belum jelas ya silakan bertanya di kolom komentar. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.